Ibu hilap deh Ibu Eva, iya, ya. Ibu Meli mangga. Ibu tentang KOSP Ibu, bagaimana sikap Ibu terhadap KOSP gitu Bu? Apakah sedih, apakah senang, ataukah nano-nano? Nano ya. Nano-nano. KOSP gimana Bu Meli? Karena kita susun bersama ya, disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan sekitar sekolah, lingkungan peserta didiknya. Jadi disebut nano-nano ya, ada bagusnya ada ininya gitu. Jadi tidak melulu baik gitu ya. Tapi untuk penyusunan insya Allah karena dirembukan bersama tidak terlalu berat gitu ya. KOSP. Nah, upami perasaan Bapak Ibu terhadap KOSP gimana? Apakah baper perasaannya? Kalau dari emot apakah lope-lope gitu Bu? Ataukah berderai air mata? Kesesuaian mungkin ya. Kesesuaian dari pemerintah dengan kondisi di lapangan kan itu yang harus betul-betul ini kan. Kadang kan lingkungannya seperti apa, sedangkan target pemerintahnya seperti apa gitu kan, gimana kitanya menghitungkan ya, mengemas agar tujuan dari pemerintah tersampaikan dan lingkungan pun bisa mendukung gitu kan. Terus Ibu budaya mah pertarosana kionya sanes ujian tapi hapunten pisan. Janten yang Ibu ketahui tentang KOSP gitu apa? Ya, kalau dari singkatan kurikulum operasional sekolah ya sektor pendidikan. Yang namanya kurikulum itu kan apa yang akan kita lakukan di sekolah gitu ya. Kalau dituangkan mungkin dari visi kita apa, misi apa kita tuangkan ke kurikulum kita di sekolah. Globalnya gitu mungkin. Iya. Ini. Ibu Meli sama aja atau ada? Ya hampir sama ya, karena memang kurikulum itu berganti ketika menteri berganti. Ya, jadi ya mau tidak mau kita harus menturuti apa yang memang maunya pemerintah gitu melalui kurikulum yang mereka inginkan gitu. Sebenarnya mah kan dari dulu juga kan sebelumnya belum benar-benar kurikulum A, B, C, D belum benar-benar tercapai gitu tujuannya itu gitu. Cuman karena ganti menteri ganti lagi gitu kan. Jadi ya mudah-mudahan mungkin keinginannya mah ya kurikulum selanjutnya dikemas memang sedemikian rupa gitu, yang bagus-bagusnya dari kurikulum yang sebelumnya bisa tercapai gitu sesuai dengan keinginan dari pemerintah. Kalau pelaksanaan penyusunan KOSP Bu di sekolah ini mungkin boleh cerita-cerita Bu. Rame-rame ya bersama guru kepala sekolah dengan staf yang lain ya. Iya. Jadi tidak hanya yang menyusun kepala sekolah aja atau tapi kita berembuk bersama-sama apa yang dibutuhkan oleh anak-anak di lingkungan sini, hubungan kita nanti sekolah dengan masyarakat gitu, itunya apa, makanya bareng-bareng gitu. Apalagi kami ini kan dari luar gitu ya, bukan orang lokal sini. Jadi sebetulnya memang kami yang harus benar-benar belajar lingkungan ininya gitu. Makanya mendengar dari rekan-rekan yang di orang sini. Jadi ada keterlibatan orang tua, harus ada kita masukan. tahu jadinya kan. Inginnya sekolah itu untuk mereka ingin gimana gitu kan, harus dengar dari mereka gitu. Iya, karena latar belakang anak itu kan nomor satu ya untuk kita bisa menyusun pembelajaran kita gitu. Mereka juga kan sering ya dilibatkan dalam kegiatan sekolah beberapa kegiatan. Kalau mengenai ATP Bu, boleh cerita-cerita Bu? Tujuan. ATP ya, alur tujuan pembelajaran, sebetulnya banyak sekali miskonsepsi ya, dan sampai detik ini pun mungkin ATP yang benar itu seperti apa gitu ya. Cuman karena kita pedomannya hanya satu yang kita bisa tanyakan itu adalah PMM, jadi memanfaatkan yang namanya PMM. Nah,
sudah disediakan oleh pemerintah. Dan itu juga tidak terperinci seperti apa ATP itu, hanya alur tujuan dari pembelajaran. Jadi pemahaman saya mengenai ATP itu adalah TP yang disusun. Nah, TP yang disusun. Jadi si ATP itu sama dengan TP, hanya susunannya, alurnya, urutannya yang mana dulu gitu diberikan kepada anak. Seperti itu. Iya Ibu. Terus perasaan Ibu terhadap ATP gimana Bu? Perasaan terhadap ATP Ya pas nyusun gimana Oke. gitu. Pas nyusunnya dari CP ke TP, ya dari TP kemudian ke ATP. Dalam menyusun ATP itu di apa namanya bukan disimpulkan di dasar kita menyusun ATP itu satunya dari buku mungkin ya, kemudian dari peserta didiknya sendiri gitu. Nah, seperti itu kalau menyusun ATP-nya mah kembalikan lagi kebutuhan anak dan juga dasarnya buku guru dan siswa. Iya. Oh ini teh PSP angkatan ke satu. Tapi kita baru bergabung di angkatan ketiga sih ya. Oh, Baru 1 tahun. Baru 1 tahun. oh iya. Jadi orang baru tetap. Jadi yang mau datang ke kelas 1 ya. Iya, kelas 1, kelas 6 yang sudah benar-benar. Yang sudah, Jadi kita ya, mah dari awal. orang baru. Jadi kita digodoknya oleh PMM sama ibu ya. Iya. Oh, iya. Sama rekannya. 1 tahun belakangan 1 tahun ini. aja. Iya. Kalau cerita Bu tentang pembelajaran dan asesmen. Pembelajaran dan asesmen. Ya, ketika ada tujuan pembelajaran kita harus siap menyediakan asesmennya ya, evaluasinya. Dan memang kadang untuk apa ya, asesmen yang biasa mah bisa aja ya, gampang gitu bikin asesmen. Tapi kalau yang ingin yang lebih Variasi ya. variasi, beda, lebih berbobot, mungkin yang kemarin agak menguras gitu. Oh, iya betul. Sebetulnya kalau untuk mengecek anak siswa tercapai atau tidak pembelajaran kan mudah ya, maksudnya mengeceknya. Cuman kalau untuk ingin lebih detail, lebih ininya memang agak ribet di situ. Kalau guru mah ada lihat Iya, guru kan asesmen tidak hanya tulisan, bisa dengan lisan juga. Cuman kan memang harus ada bukti fisik mungkin ya. Jadi pas sebenarnya pas asesmen ini ya kayak ya menambah pekerjaan sebetulnya ya. Iya, Kayak menambah pekerjaan terus waktu juga gitu ya. Sedangkan kan banyak sekali hal yang harus dikerjakan oleh seorang guru gitu ya. Sekarang mah guru teh bukan hanya mengajar tapi juga administrator ya gitu. Jadi menangis-nangis ya Bu saat ngerjain. Apa? Menangis-nangis saat ngerja karena nangisnya sambil ngiris bawang. Sambil ngiris bawang itu mah ya nggak menangis, cuman ya agak menguras energi, ya. energi dan waktu. Iya betul. Kalau itu Bu media pembelajaran gitu. Kalau media untuk khusus kelas 4 sudah mulai ke digital, sudah mulai ke visi, sudah mulai dicoba gitu kan. Cuman yang memang kendalanya kan tidak semua punya handphone gitu ya. Kemudian apa namanya, kadang jaringan wifi juga di satu ada, kencang ini enggak gitu. Cuman memang lebih seringnya kita media itu lebih ya kayak gini apa lebih ke apa ya, Yang memanfaatkan yang ada gitu. Kalau media mah ya, kalau kita memaksakan juga sulit ya, karena mungkin keterbatasan. Tapi sebisa mungkin kita teh kembali lagi tujuan pembelajaran tercapai udah gitu. Yang penting media mah ya anak-anak bisa Enjoy di enjoy dalamnya, gitu. walaupun Tercapai gitu. Kalau pembelajaran berdiferensiasi sudah terimplementasikan. Sudah dicoba Mulai ya, sudah mulai. beberapa mata pelajaran dan apa namanya ya sulit ke kita ya menilainya gimana sih. Jadi kan assessment tuh ya ada materinya, kontennya, ada prosesnya dan juga ada output produk yang dihasilkan oleh anak-anak gitu ya. Sebenarnya berdiferensiasi itu membantu kita untuk bisa bukan hanya memetakan anak itu gaya belajarnya apa-apa gitu ya, cuman dari pemahaman awalnya gitu kan bisa kita petakan misalnya tapi ribetnya itu di asesmennya gitu kan, karena
berarti kalau misalnya ada tiga hal yang kita beda gitu, misalnya diferensiasi tiga, misalnya yang mampu, sangat mampu, sangat mampu, dan kurang mampu. Kita harus buat 3 asesmen langsung gitu, nggak cuma satu lagi. Nah itu tapi kan harus dilakukan ya, karena memang mungkin diferensiasi itu sudah terjadi dari dulu, cuman baru tahu ya namanya diferensiasi itu sekarang gitu ya. Misalkan kayak di rapot gitu ya, kan kalau diferensiasi lah anak ini udah bisa kan A ya untuk misalkan produk yang ini A, ini A semua, padahal kan ini beda apa namanya komponen penilaiannya kan beda, sedangkan nilainya kan sama gitu kan. Dan itu aja sih untuk guru mah untuk berdiferensiasi. Tapi kalau untuk pencapaian tujuan mah ya kembali lagi sih guru mah melihat juga bisa. Cuman kalau orang tua kan kayak misalkan rapor gitu ya, oh nilainya A, karena kan misalkan anak ini nggak bisa belum bisa apa kita bisa nilainya apa, kan dia sudah berdiferensiasi, dia A tuh untuk levelnya dia gitu. Kalau tentang P5 Bu, cerita-cerita Bu. P5 kita 2 kali ya dari sekarang. Iya, Setahun berapa kali? Kalau tahun kemarin kita sistem blok, untuk tahun ini kita sistem blok juga tapi per minggu ya. Kalau tahun kemarin kita per bulan ya, 3 bulan langsung dipadatkan. 3 bulan akhir, 2 bulan ya. Apa ya, kalau yang untuk per bulan tahun kemarin agak bosan anak ya. Iya, karena kita bingung lagi nih kayak gimana gitu ya kan, project gitu kan terus gitu. Cuman nyantai ke guru karena bisa sambil ngerjain rapot kan gitu. Selesaikan untuk yang intranya udah selesai, tinggal kita tulis gitu. Sekarang per minggu emang beragam ya, jadi enaknya nggak bingung ngapain. Cuman paling kita dari gurunya sering diskusi dulu untuk minggu ini apa ya, per minggu jadi kita diskusinya gitu. Tapi ada tim gitu ya, Be? Ada tim kita bahas di kombel biasanya. Di kombel, iya. Kalau menurut Ibu, kalau kan udah dilaksanakan P5, apakah dimensi-dimensi itu tuh udah tercapai atau belum lewat P5? Masalah tercapai belumnya mah ya, kita belum yang sudah nih yang udah. Yang udah. Yang udah. Karena kan kalau P5 mah lebih ke ini ya, ke gitu ya, karakter. Jadi ya sebenarnya tidak ada P5 juga. Anak tuh udah kelihatan ya karakternya kayak gotong royong kayak gitu ya, udah kelihatan sebetulnya. Gitu sih. Cuman kalau pas muncul atau mempertahankan kebiasaan baiknya paling yang kemarin kita tentang sampah ya, tentang itu memang sudah, tapi kan namanya manusia gitu ya, borahnya udah iya, kita juga ya kadang-kadang harus sering diingatkan lagi, diapakan lagi gitu. Kalau perasaan Ibu mengenai P5 gimana, Bu? B ya aja, bagus ya. Maksudnya itu program bagus. P5 itu kan memang anak itu tidak hanya cerdas sebatas pengetahuannya, tapi juga dia punya karakter yang bagus juga kan, itu memang bagus sebetulnya P5. Cuman memang dia jadi ada tambahan. Tapi tertanam karakternya itu permanen atau cuma selewat aja? Namanya anaknya berubah-ubah gitu ya. Kadang misalnya yang tadinya dia bagus nih misalnya, tapi ternyata seiring waktu enggak, atau dari tadinya enggak jadi bagus, nah gitu loh jadinya juga ya, masih bertumbuh gitu. Masih proses. Cuman memang udah agak yang kelihatan awalnya yang tidak. Kalau ini nih Bu, cerita tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik Bu. Iya. Cerita-cerita dong. Lumayan tuh kalau untuk kelas Tantangan sih aku juga ikut deh. Ya ini mah kelas doma, ini masih anak-anak batal kelas apa ya, ketika diminta untuk bertanya dalam diskusi juga memang lebih masih ya memang tantangan untuk guru ya, gitu, memancing keingin-tahuan mereka, memancing mereka supaya gimana itu bertanya saat diskusi, itu tuh memang PR ya. Iya. Kalau aku mah di kelas 2 dirimu mah bingung untuk memancing itu. Kalau saya di kelas 2 aktif. Jadi semuanya ngomong, jadi pusing ke
sebetulnya gitu ya, memang berpusat pada peserta didik. Pas Cuma empat jadi ini mah introvert kayaknya. beda-beda. Jadi dekat tuh sholatnya. Tapi kalau gaya belajar anak itu difasilitasi nggak, Bu? Gaya belajar anak Iya. Difasilitasi maksudnya gimana? Ya, jadi kalau untuk yang audio cara belajarnya gimana gitu? Ada nggak? sedikit demi sedikit ini kayak posisi duduk, kemudian apa namanya di pembelajaran berdiferensiasi itu kan satunya ada. Cuman memang apa namanya pemberian itunya ya, kita pemberian treatmentnya memang harus lebih di ekstra gitu. Nah kalau untuk mengetahui si anak ini apa, nah ini udah ada kan waktu di awal ya, ada diagnostik non kognitif, jadi tahu lah yang ini apa kayak yang nggak bisa diem Kalau untuk diagnostik awal itu, Bu, ada kerjasama dengan pihak luar nggak atau belum? sih kita Sama psikolog gitu ya, guru sendiri Iya, yang buat. sekreatif kitanya aja gitu, menyimpulkan sendiri anak ini seperti apa. Dan karena seiring waktu juga ya, Dengar dari beberapa ini mah ketika anak disuruh diam sekitar 10 menit, ya di situ kelihatan katanya orang yang tipe auditori itu kayak gimana udah yang udah nggak bisa diam, kinestetik, dan mulai mungkin dari itu juga sedikit berharga ya, salah satu patokan. Kegiatan belajar dan asesmen, Bu, udah sesuai dengan TP yang disusun di KOSP atau KOSP, TP kita bikin udah sendiri. sesuai alurnya sih. Oh, udah. Saya suka dipantau sama ibu, Iya, sama jurnal, kepala sekolah. ada jurnal, jadi kita buat jurnal pembelajaran harian, ini harian siapa nih? Iya, maksudnya harian tapi diperkumpulkannya itu per minggu. Jadi untuk minggu depan ibu tahu Sudah tahu akan ini seperti apa. pembelajaran. Ada asesmennya juga di situ tertera. Sudah lengkap. Kalau komunitas belajar, Bu, di implementasinya di sekolah ini gimana, Bu? Sudah seminggu sekali kita tiap hari Rabu ya. Sebelum digembar-gemborkan kembali Ya, itu udah ada sudah kita. terjadi di sini gitu. Jadinya ketika ini teh ya berjalan Ya mungkin karena sangat PSP, kontinu. jadi sudah istilahnya mah tahu apa yang harus kita Iya. lakukan. Kalau ada kebutuhan ya kita berdiskusi gitu, kita berembuk gitu. Kita namanya kumpul genya. Iya. Alokasi waktunya per minggu itu berapa jam? Oh, kita berapa nih? Yang pasti Atau itu kan satu kali per minggu itu kan untuk besoknya project biasanya kumpul itu, tapi di sisi lain ketika ada yang harus dibahas ya kita bahas gitu. Tergantung masalah yang Kondisional gitu ya, Bu. Cuman palingnya paling sedikit membahas untuk P5 besok. Iya, itu satu itu harus gitu, wajib gitu. Tapi ya bisa 2 kali, bisa 3 kali gimana kondisional gitu. Tapi yang satu kali itu wajib gitu. Kalau refleksi budaya refleksi gitu, Harus. ada udah terlaksana gitu ya. Kalau di kelas sudah tiap biasanya tiap akhir Materi. ditanya senang enggak, apa yang sulit, apa yang Mudah. nanti kedepannya pengen yang lebih diperdalam apa. Dengan dibuka juga sering kita direfleksi ya. Sering direfleksi. Jadi ada di kelas, ada di antar guru juga ada. Antar guru ada, antar kepala sekolah dan guru juga ada. Terkadang kita juga semakan sejawat juga gini suka kayak Kadang ngasih tahu gitu suka ya. kolaborasi juga kalau belajar sini duduk di sini kayak kalau lagi nggak ada jam gitu ya kosong suka ditarik ya kumaha nerangkan dia gimana ini aku neranginnya benar enggak Semakan sejawat juga seperti koreksi. Kadang kan terus ada juga kan yang di PMM itu ya yang apa tuh namanya observasi kan, kita kan jadi observer. Nah kita nggak yang ya udah bagus, nggak kayak gitu. Jadi kita kayak untuk membangun teman kita kan, misalnya kamu jangan ngomong terlalu cepat atau seperti apa. Nah itu suka ada gitu refleksi kita. Kemitraan, Bu, yang udah dilakukan Sering ya iya. dengan luar ya. Iya. BNN apa kemarin ya BNN, DLH, kemudian dengan sekolah lainnya kemitraan. Kan kebetulan ada yang keterlambatan belajar di sini, kita minta bantuan kepada yang kompeten di situ gitu ya. Seperti itu. Kemitraan mah alhamdulillah gitu ya berjalan. Udah banyak gitu ya kerjasama dengan Ada banyak pihak DLH, terus BNN, terus dengan kemarin sekolah luar biasa ya.
gitu, puskesmas gitu. Dan juga dari Oh dari Wings gitu, dari champion ya gitu. Kalau pemerintah desa Bu, kalau pemerintah desa tiap ada itu ya event ya kayak misalkan Selalu hadir sosialisasi kemarin dari DLH dari BNN pasti karena memang kan untuk apa ya, imbasnya kan untuk masyarakat di Cibunar ini gitu, nggak cuma di sekolah saja gitu, jadinya kayak melibatkan pihak desa juga. kayak BNN kan targetnya bukan siswa ini saja tapi alumni yang sudah di luar masyarakat sekitar yang mereka yang diundang ke sini. channel Ibu mangga Bu. Mangga Bu. Kalau ini Bu, bentar, transisi PAUD SD. Oh ya, Gimana? Transisi PAUD SD, jadi gini ya, yang aku rasakan ya, masih ada di kelas 2 juga yang belum bisa membaca, mengenal huruf-huruf. Tapi kan di TK katanya tidak, di PAUD katanya tidak boleh mengajarkan itu gitu ya. Sedangkan kita bekejar-kejar dengan TP yang harus kita capai gitu ya. Jadi kan bingung. Jadi ya saya mensiasatinya ketika ada transisi PAUD ke SD, anak yang belum bisa membaca dengan lisan gitu, belum bisa menulisnya dengan lisan. Kayak ekskul juga kita ada ekskul membaca. Jadi di luar pembelajaran setiap seminggu sekali itu ada ekskul Yang khusus selain minat dan bakat anak yang mereka pilih dia mau kemana bagi yang kurang lancar atau belum bisa ekskulnya diwajibkannya membaca dan menulis. Kalau kolaborasi dengan PAUD sekitar udah di sini Sejauh ini sih belum ya. Belum gitu. Cuman ya kita yang mau kesini ikut ini aja kayaknya. Pernah ikut diklat yang berapa hari ya? 21 hari. Iya, PAUD, transisi PAUD ke SD tuh gitu. Nah, terus di sisi lain ketika anak itu kan yang paling penting itu kan anak itu tidak boleh dipaksa ya. Apalagi masalah membaca gitu ya, literasi gitu, numerasi, karena memang gitu ya bisa berdampak ke anak selanjutnya gitu ya. Jadi menakutkan literasi, menakutkan numerasi. Nah gitu jadinya ya transisi PAUD SD ya memang kedepannya mungkin kita harus ada kolaborasi dengan PAUD juga gitu ya. Iya, bagus. Kalau ini Bu, menurut Ibu ya kualitas implementasi kurikulum Merdeka itu di sekolah itu udah sampai kisaran mana gitu? Kalau saya pribadi kan baru 1 tahun ya Bu, sepertinya belum bisa memaksimalkan apa yang diprogramkan pemerintah tentang kurikulum Merdeka itu dengan apa yang diterima oleh saya sendiri gitu, saya pribadi. Jadi masih banyak kayak berat gitu. Kurikulum Merdeka katanya Merdeka, tapi mungkin karena saya belum paham betul mungkinnya untuk itu teh administrasi segini banyaknya, tugas guru segini banyaknya, dan untuk mengajar masuk ke kelas tuh harus dengan persiapan yang wah gitu ya. Ya mungkin itu lebih ke pribadi mungkin ya, bukan salah pemerintah. Mungkin pemerintah sudah mendesain bagus, sudah merancang dengan sedemikian rupa, tapi mungkin karena penyampaiannya belum maksimal, penerimaan kitanya yang belum tepat mungkin. Jadi untuk saya pribadi tim jadul mungkin ya Bu. Untuk teknologi bagus ya di kurikulum Merdeka, tapi untuk gurunya lebih capek kayaknya. Iya betul. Kalau tentang lapor pendidikan gimana Bu? Lapor pendidikan ya, Lapor pendidikan sebenarnya sih ya, kalau saya pribadi ya, jangan menjadikan acuan anak itu seperti apa gitu ya. Rapor pendidikan bukan dasar sebetulnya buat acuan anak-anak seperti apa gitu, karena ketika rapor pendidikan kan dari MBK tuh ya, ya kan diambil sampel gitu ya, hanya satu kelas tapi mewakili satu sekolah gitu kan, jadi kasihan dibebankan gitu ya. Jadi menurut saya mah jangan jadi acuan lah rapor pendidikan itu untuk menjadi satu sekolah itu misalnya literasinya kurang, numerasinya kurang, karena itu kan hanya sampel yang dilakukan bukan satu sekolah tapi hanya kelas 5 saja gitu. Dan tidak semua ya Bu ya. semuanya ANBK. Nah kecuali semuanya MBK berarti kan
berarti itu sudah jelas satu sekolah gitu. Iya, iya. Kalau itu Bu, emang sensitif sih. Iya. Kalau misalnya di perancangan dana tuh Bu, apakah guru ikut terlibat dalam merancang misalnya anggaran BOS, kalau SD BOS ya? Kalau merancang saya ada tim khusus ya. Iya, kalau merancang mah tapi terbuka gitu. Jadi Kita dapat anggaran segini, iya, kayaknya seperti ini. iya. Gitu. Tapi merancangnya mah tidak Merancang diikut tidak sertakan. sertakan. Hanya tim gitu ya, ada timnya khusus yang memang ditunjuk oleh kepala sekolah. Cuman kalau misalnya keterbukaan mah terbuka gitu. Kalau Detail. setahu Ibu dalam merancang anggaran itu apa dasar penyusunan anggarannya dari apa? Dari apa ya? Kebutuhan sekolah. Kebutuhan sekolah mungkin Dan ya. ketersediaan dana mungkin gitu kan. Iya. Kalau kebutuhannya besar, dananya ya pasti ada dananya segini, meskipun kebutuhannya banyak ya gimana caranya supaya dana itu Cukup. Ada skala prioritas mungkin. Iya mungkin, iya pasti. Untuk kebaikan semuanya kan. mana yang lebih di urgent di Iya. Di itu. Iya. Kalau pembagian lapor Bu terakhir Bu ini. Iya boleh. Pembagian lapor. Gimana prosesnya gitu? Lapor ke orang tua ya. Pembagian lapor mah biasa kita panggil orang tuanya, biasanya kita ngasih tahu perkembangan anak, dijelasan kepada mereka bahwa ini hanya sebagian nilai gitu, tidak hanya patokan dari sini. Apa yang harus diapresiasi dari anaknya, perkembangannya sebelah mana yang meningkat, mana yang menurun gitu, nanti minta ke orang tua untuk lebih membantulah memperhatikan anak-anaknya gitu. Dilakukannya per Ya pembagian rapor per semester berarti ya Bu ya? Iya. jadi suka memang diundang orang tuanya untuk mengambil rapor anaknya gitu. Iya, Jadi iya. biar ada Kalau untuk komunikasi. urusan rapot gitu ya, kalau urusan yang lain kan kita bisa via WA, iya, misalnya iya. perkembangan kan tidak selalu dirapot. Ada juga misalnya anak yang urgent nih harus cepet-cepet di ini kan bisa kita via WA. Iya. Kalau orang tua ada terlibat nggak Bu sebagai narasumber dalam kegiatan pembelajaran? Kembali itu nggak ada ekskul ya? ekskul Kalau ekskul ada. Pembelajaran belum. Ada di kelas Mei. Iya. Iya, iya, iya. Ibu hatur nuhun. Iya.